Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan belajar matematika untuk kelas 10 semester 1, yaitu materi nilai mutlak bersama saya, Bu Yuni. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, kita perlu mengingat kembali tentang beberapa poin. Yang pertama, tentang definisi nilai mutlak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang definisi nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, atau mutlak X sama dengan negatif dari X jika X kurang dari 0. Kemudian yang kedua, kita ingat kembali tentang pemfaktoran aljabar. Sewaktu kalian berada di bangku sekolah menengah pertama, kalian telah mendapatkan materi tentang pemfaktoran aljabar, yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat ya. Salah satunya adalah pemfaktoran P kuadrat min Q kuadrat itu sama dengan P plus Q dikali P min Q. Nah, kedua hal ini akan kita gunakan dalam pembahasan persamaan nilai mutlak. Oke, kita masuk ke menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang dimaksud dengan persamaan nilai mutlak tentunya persamaan yang di dalamnya ada bentuk mutlak ya. Dan dengan tanda hubung sama dengan, karena ini persamaan. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ada berbagai macam metode. Nah, yang Ibu bahas dalam video ini ada dua metode, yaitu dengan kuadratkan kedua ruas, dan yang kedua memanfaatkan definisi nilai mutlak itu sendiri. Oke, yang pertama dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Kedua ruas kanan dan kiri nanti kita kuadratkan, kemudian kita akan menjadikan atau melakukan pemfaktoran aljabar, yaitu pemfaktoran bentuk P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kita buat menjadi P plus Q kali P min Q. Nah, untuk penyelesaian dengan metode ini ada dua bentuk persamaan nilai mutlak yang bisa diselesaikan ya. Yang pertama, mutlak AX plus B sama dengan C, di mana C ini konstanta ya. Syaratnya A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Dan nilai C itu lebih dari atau sama dengan 0. Karena mutlak itu tentunya nilainya positif ya, atau 0 ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah mutlak AX plus B sama dengan mutlak CX plus D. Nah, ini kedua ruasnya dalam bentuk mutlak ya. Dengan syarat A, B, C, dan D merupakan bilangan real. Oke. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X plus 5 sama dengan 3. Oke. Bentuk persamaan ini akan kita kuadratkan kedua ruasnya. Maka tanda mutlak ini kita ganti menjadi tanda kurung seperti ini. X plus 5 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat ya. Kemudian 3 kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri. Kalau di sini dia bernilai positif, kalau dipindah nanti menjadi dikurangi ya. Sehingga diperoleh X plus 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, ruas kanannya karena sudah dipindah semua, di sini bernilai 0 ya.
di sini bernilai 0, kita peroleh bentuk P kuadrat min Q kuadrat sama dengan 0. Ya, P kuadrat min Q kuadrat, dengan P-nya adalah X plus 5 dan Q-nya adalah 3 ya. Kemudian kita uraikan atau kita faktorkan menjadi X plus 5 ditambah 3 dikali X plus 5 dikurangi 3. Ini akan sama dengan bentuk pemfaktoran dari P kuadrat min Q kuadrat, yaitu P plus Q dikali P min Q. Ya. Oke. Kemudian kita operasikan X plus 5 plus 3, hasilnya sama dengan X plus 8. 5 ditambah 3 kan 8 ya. Kemudian X plus 5 dikurangi 3, hasilnya X plus 2. Karena 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Kemudian X plus 8 itu sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Dan kita pindah ruas, yang 8-nya pindah ruas menjadi X min 8. X sama dengan negatif 8, atau 2-nya pun kita pindah ruas menjadi X sama dengan negatif 2. Jadi, nilai X yang memenuhi bentuk persamaan nilai mutlak ini adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan negatif 2. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 4 sama dengan mutlak x min 2. Oke. Bentuk ini kita kuadratkan ke dua ruasnya sehingga diperolehlah 3x plus 4 kuadrat dikurangi X min 2 kuadrat. Kita pindah ruas, yang dari ruas kanan kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 3x plus 4 kuadrat dikurangi X plus 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita sudah peroleh kembali bentuk P kuadrat min Q kuadrat sama dengan 0, di mana P-nya adalah 3x plus 4 dan Q-nya adalah X min 2. Dan kita tuliskan seperti ini. 3x plus 4 ditambah x min 2 dikali 3x plus 4 dikurangi x min 2. Itu sesuai dengan pemfaktoran ini ya, bentuk P kuadrat min Q kuadrat menjadi P plus Q dikali P min Q. Ya. Kemudian kita operasikan dengan suku yang sejenis. Oke. 3x dengan x dijumlahkan, jadinya 4x. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya plus 2 ya. Kemudian yang ini kita keluarkan dulu dari tanda kurungnya, jadinya 3x plus 4. Nah, yang ini dikali skema ya. Jadi masing-masing dikali negatif 1 menjadi dikurangi X ditambah 2, karena negatif 1 kali negatif 2 jadinya plus 2 ya, sama dengan 0. Kita juga operasikan yang ini dengan suku yang sejenis, 3x dikurangi X, hasilnya 2x ya, dan plus 4 ditambah 2 jadinya 6. Maka baris ini menjadi 4x plus 2 dikali 2x plus 6 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan menjadi 4x plus 2 sama dengan 0 atau 2x plus 6 sama dengan 0. Kemudian dipindah ruas yang konstantanya menjadi 4x sama dengan negatif 2 atau 2x sama dengan negatif 6. Dan masing-masing kita bagi dengan koefisien dari x-nya, sehingga kalau yang ini kan dibagi 4, jadinya x sama dengan
negatif setengah, atau kalau yang ini kan koefisiennya 2, maka dibagi 2 menjadi X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan nilai mutlak ini sama dengan kurung kurawal negatif 3, negatif setengah ya, dari ini. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kita tahu definisi nilai mutlak itu adalah mutlak AX plus B itu sama dengan AX plus B jika X-nya lebih dari atau sama dengan min B per A. A itu kan koefisien X dan B itu konstanta ya dari sininya. Kemudian mutlak AX plus B itu sama dengan negatif dari AX plus B jika X-nya kurang dari min B per A. Nah, persamaan nilai mutlak yang bisa diselesaikan dengan definisi nilai mutlak itu macam-macam ya, tidak hanya terbatas dengan dua bentuk yang seperti yang kuadrat dengan dua ruas tadi. Bentuk yang tadi pada cara ke kuadrat kedua ruasnya itu pun juga bisa diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal. Kita ambil contoh soal yang pertama tadi, yaitu menentukan nilai X yang memenuhi mutlak X plus 5 sama dengan 3. Kita cek apakah jawabannya akan sama dengan menggunakan metode definisi nilai mutlak. Oke, di sini bentuk mutlaknya adalah mutlak X plus 5. Dengan definisi, kita bisa peroleh bentuk mutlak X plus 5 sama dengan X plus 5 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 5, dan mutlak X plus 5 itu juga sama dengan negatif X dikurangi 5 untuk X kurang dari negatif 5 ya. Nah, di sini kita punya dua bentuk dengan dua batas ya. Ini batasnya. Atau dengan dua domain daerah asal. Kita hitung satu-satu dari masing-masing batas ini. Yang pertama, untuk X kurang dari negatif 5. Untuk X kurang dari negatif 5, mutlak X plus 5 itu akan sama dengan negatif X dikurangi 5. Jadi, pada persamaan ini, mutlak X plus 5 ini akan kita ganti dengan negatif X min 5. Jadinya seperti ini. Negatif X min 5 sama dengan 3. Nah, bentuk mutlak ini kita ganti dengan ini. Jadinya seperti ini ya. Mutlak X dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian kita pindah negatif 5 ini ke ruas kanan. Jadinya kan plus 5. Kalau dihitung 3 plus 5 sama dengan 8 ya. Maka negatif X sama dengan 8. Kemudian kedua ruas kita kali dengan negatif 1 sehingga diperolehlah X sama dengan negatif 8. Kita ganti X di sini dengan negatif 8. Negatif 8 kurang dari negatif 5. Betul atau tidak? Betul ya. Negatif 8 itu kalau di garis bilangan letaknya di sebelah kiri negatif 5. Maka nilainya betul kurang dari negatif 5. Sehingga memenuhi karena X dikurangi negatif 8 berada pada domain X kurang dari negatif 5 atau berada pada batasnya ya. Dia memenuhi. Kemudian untuk batas yang kedua, ini
X lebih dari atau sama dengan negatif 5, nanti mutlak X plus 5-nya akan kita ganti dengan X plus 5 atau dengan dirinya sendiri itu. Sehingga kita tuliskan X plus 5 dikurangi 3. Nah, yang ini menjadi seperti ini. Oke, kita pindah ruas 5-nya ini menjadi negatif 5 ya. Maka 3 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 2. Sehingga X sama dengan negatif 2. Kita ganti X-nya di sini dengan negatif 2. Coba. Negatif 2 lebih dari atau sama dengan negatif 5. Betul atau tidak? Betul ya. Pada garis bilangan, negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 5. Maka betul bahwa negatif 2 itu lebih dari negatif 5 ya. Sehingga dia memenuhi karena X sama dengan negatif 2 berada pada domain X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Jadi, nilai X yang memenuhi bentuk persamaan nilai mutlak ini adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan negatif 2. Jawabannya ternyata sama kalau kita menggunakan cara yang kuadratkan kedua ruas ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 2 ditambah mutlak 2X min 1 sama dengan 14. Nah, di sini kita ada dua bentuk mutlak ya. Yang pertama, mutlak X plus 2 dan yang kedua, mutlak 2X min 1. Dan ada konstantanya ataupun bisa fungsi lainnya. Maka kita menggunakan penyelesaian dengan memanfaatkan definisi nilai mutlak. Karena kalau dengan dikuadratkan nanti akan bertemu nilai mutlak lagi. Ya. Lain waktu akan kita bahas juga kalau votingnya banyak. Kalau kalian mau nanti bisa menyampaikan ke ibu pembahasan soal seperti ini dengan menggunakan cara atau metode kuadrat kedua ruasnya. Bisa hubungi ibu, oke? Oke, kita lanjutkan ini dulu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti definisi nilai mutlaknya kan ada dua. Yang pertama, mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 2 atau sama dengan negatif X min 2 untuk X kurang dari negatif 2. Dan bentuk yang kedua adalah mutlak 2X min 1 sama dengan 2X min 1 untuk X lebih dari atau sama dengan setengah atau negatif 2X plus 1 untuk X kurang dari setengah. Ya, dari sini kita, nah ini ada dua batas dan ini ada dua batas. Oke, kita coba lihat batasnya melalui garis bilangan. Yang pertama ini kan batasnya yang ini. X lebih dari atau sama dengan negatif 2, ini yang lebih tinggi ya garisnya, dan X kurang dari negatif 2, yang ini ke kiri ya arahnya, dan garisnya yang sedikit lebih rendah dari yang pertama ini. Kemudian batasnya adalah setengah ke kanan atau X lebih dari sama dengan setengah, dan ini yang lebih tinggi ya. Kemudian yang kedua, yang keempat ini berarti batasnya X kurang dari setengah, yang berwarna biru tapi yang lebih rendah. Oke, dari pembagian batas ini kita peroleh 3 area tersendiri. Nah, ini kan kita ada batasnya ini ya. Batasnya berarti ada 2. Dan kita peroleh 3 area. Yang pertama adalah ini. Dari setengah ke kanan atau X lebih dari atau sama dengan setengah. Dan area yang kedua adalah yang di tengah ini. Dia berada di antara negatif 2 dan setengah ya. Dan yang terakhir area yang
di sebelah kirinya negatif 2 atau X yang kurang dari negatif 2. Ada 3. Maka ini pun juga akan kita bagi menjadi 3. Seperti ini. Oke, yang pertama ini dulu. X plus 2 itu akan sama dengan X plus 2. Nah, garis yang kuning ini pun juga melalui batas ini ya. Dia garisnya yang atas, maka kita gunakan yang X plus 2 untuk X lebih dari atau sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, itu masih tetap X plus 2 yang untuk X-nya berada di antara negatif 2 dan setengah. Oke, garis yang ini. Garis yang ini kan masih yang garis yang batas yang ini ya. Maka kita gunakan hasilnya yang X plus 2. Kemudian batas yang ketiga itu X kurang dari negatif 2. Nah, ini mulai kita gunakan negatif X dikurangi 2. Oke. Selanjutnya, yang ini yang mutlak 2x min 1 itu sama dengan yang pertama 2x min 1 untuk X lebih dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan setengah ya. Ini pakai yang atas, berarti pakai yang ini. Kemudian untuk batas atau yang untuk area yang kedua, yang garis biru ini tuh pakainya yang bentuk yang kedua, yaitu negatif 2x plus 1 untuk batas negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Kemudian yang ketiga masih sama dengan bentuk yang kedua ini ya, negatif 2x plus 1 untuk x kurang dari negatif 2. Nah, nanti akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama untuk X lebih dari setengah. Yang kedua untuk X di antara negatif 2 dan setengah. Dan yang ketiga untuk X kurang dari negatif 2. Nah, masing-masing bentuknya sudah kita plotkan menjadi seperti ini. Nanti X plus 2 mutlak, tanda mutlaknya, bentuk mutlak keduanya itu akan kita ganti dengan ini sesuai dengan kondisinya ya. Oke, kita coba dulu. Oke, yang ini kan tadi soalnya mutlak X plus 2 ditambah mutlak 2X min 1 sama dengan 14. Untuk batas yang pertama itu X lebih dari atau sama dengan setengah. Ini kan berarti yang atas ya. Mutlak X plus 2 kita ganti dengan X plus 2. Dan mutlak 2X min 1 kita ganti dengan 2X min 1 sesuai dengan batasnya tadi ya. Kalau batasnya X lebih dari atau sama dengan setengah, maka bentuknya akan kita ganti dengan sesuai dengan batasnya ini. Oke, sama dengan 14. Kemudian kita operasikan dengan suku yang sejenis. Oke. Ini X ditambah 2X, hasilnya kan 3X. Kemudian 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Maka diperoleh 3X plus 1 sama dengan 14. Nah, kita operasikan lagi dengan yang sejenis. 1 kita pindah ruas ke ruas kanan ya. Sehingga diperolehlah 3X sama dengan 13 karena 1 pindah ruas jadinya min 1, jadi 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3, sehingga diperoleh X sama dengan 13 per 3. Untuk X sama dengan 13 per 3 itu memenuhi karena X sama dengan 13 per 3 itu berada pada batas X lebih dari atau sama dengan setengah. Coba 13 per 3 itu kan kira-kira 4,3333 ya. Nah, dia itu
letaknya di sebelah kanan setengah, maka benar X-nya maka benar 13/3 itu lebih dari setengah. Oke, kemudian yang kedua, untuk batas X di antara -2 dan setengah. Oke, selanjutnya kita ganti tanda mutlak ini dengan nilai yang sesuai dengan batas ini, sesuai dengan batas X-nya ya. Berarti tadi menggunakan yang tengah. Maka mutlak X plus 2 untuk batas ini kita ganti menjadi X plus 2, dan mutlak 2X min 1 untuk batas yang kedua ini kita ganti menjadi negatif 2X plus 1, sehingga diperolehlah X plus 2 dikurangi 2X plus 1 sama dengan 14. Dari persamaan ini kita peroleh persamaan ini. Oke, kita operasikan dengan suku yang sejenis, sehingga diperoleh X dikurangi 2X itu sama dengan negatif X ya, dan plus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadinya negatif X plus 3 sama dengan 14. Kemudian 3-nya ini kita pindah ruas menjadi negatif 3, jadi 14 dikurangi 3 sama dengan 11 ya, sehingga negatif X sama dengan 11. Kemudian kita kali dengan negatif 1, diperolehlah X sama dengan negatif 11. Nah, untuk X sama dengan negatif 11 ini, coba kalau kita ganti X-nya sama dengan negatif 11, apakah betul negatif 11 itu letaknya di antara negatif 2 dan setengah? Tentu tidak ya. Maka untuk X sama dengan negatif 11, dia tidak memenuhi persamaan karena X sama dengan negatif 11 ini tidak berada pada batas negatif 2, tidak berada pada batas X di antara negatif 2 dan setengah. Oke. Batas yang ketiga untuk X kurang dari negatif 2. Berarti nanti kita ganti tanda mutlak ini, bentuk mutlak ini dengan bentuk yang sesuai dengan batas ini. Mutlak X plus 2 untuk X kurang dari min 2 diganti menjadi sama dengan negatif X min 2. Kemudian mutlak 2X min 1 untuk batas X kurang dari negatif 2 menjadi negatif 2X ditambah 1, sehingga diperolehlah persamaan min X dikurangi 2 dikurangi 2X plus 1 sama dengan 14. Kemudian kita operasikan dengan suku yang sejenis, sehingga diperolehlah negatif 3X dikurangi 1. Bisa ya yang ini, sama dengan 14. Nah, kita pindah negatif 1 ini ke ruas kanan, sehingga diperolehlah negatif 3X sama dengan 15. Kalau negatif 1 dipindah ruas menjadi plus 1 ya, jadi 14 plus 1 sama dengan 15. Oke. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 3, sehingga diperolehlah X sama dengan 15 dibagi negatif 3 itu negatif 5. Oke, kita ganti X itu dengan negatif 5. Negatif 5 kurang dari negatif 2. Betul atau tidak? Betul ya, negatif 5 itu letaknya di sebelah di sebelah kirinya negatif 2 pada garis bilangan ya. Sehingga dia betul nilainya itu kurang dari negatif 2. Maka X sama dengan negatif 5 memenuhi karena X sama dengan negatif 5 berada pada batas X kurang dari negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari
persamaan mutlak X plus 2 ditambah mutlak 2X min 1 sama dengan 14 ini adalah kurung kurawal negatif 5,13 per 3 ya. Yang ini tidak masuk ya, karena tadi tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi tidak perlu ditulis, yang dituliskan hanya yang memenuhi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di ruang belajar atau bisa kalian sampaikan ke ibu melalui chat pribadi. Sudah tahu ya nomor ibu ya? Bisa cek di web Semanka Batik. Oke? Baik, itu tadi pembahasan tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Selanjutnya, kalian ibu harapkan latih diri secara mandiri mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nanti ibu akan memberikan beberapa latihan di ruang belajar ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Sekian pembahasan dari ibu. Jika ada yang belum dipahami silahkan diulangi kembali videonya, atau kalau memang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ke ibu, bisa melalui ruang belajar web Semanka Batik ataupun chat pribadi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.